kala, di istana kerajaan Daha, hiduplah seorang raja yang bernama Jayanegara. Ia hidup bersama kedua putrinya yang bernama Candrakirana dan Galuh Ajeng. Mereka berdua memiliki sifat yang sangat bertolak belakang. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya, karena mereka akan kedatangan tamu dari kerajaan Karuhipan yang bernama Raden Inu Kertapati. Putri-putriku, kemarilah. Ada apa, Ayahanda? Apakah Ayahanda memanggilku juga? Iya, putri-putriku. Ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan akan datang. Lalu, apa hubungannya dengan kami, Ayahanda? Ayah sudah membuat perjanjian dengan ayah dari Raden Inu Kertapati bahwa ayah akan menikahkan salah satu putri ayah dengan Raden Inu. Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu, Ayah? Kami telah memutuskan bahwa Candrakirana akan menikahkan Raden Inu Kertapati, dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat. Maaf, Ayahanda, selalu ingin pergi ke belakang. Permisi. Terima kasih Ayahanda, Kirana senang sekali. Sama-sama, anakku. Mari kita persiapkan segala sesuatunya. Sementara Galuh Ajeng merasa iri dengan Kirana yang bernasib baik dan beruntung, karena ia akan menikah dengan Raden Inu Kertapati. Niat jahat untuk melukai Kirana pun terbesit di pikirannya. Ia pun mendatangi sebuah gubuk milik penyihir. Permisi, apa ada orang di dalam? Apa yang Anda butuhkan, gadis manis? Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku. Kamu ingin aku melakukan apa? Aku ingin kamu menyihir Candrakirana menjadi sesuatu yang menjijikkan. Yang jelas, aku ingin Kirana menderita. Baiklah, aku akan menyihir Candrakirana sehingga dia tidak dapat bertunangan dan menikah dengan Raden Inu. Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini uang sebagai imbalan. Sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya. Kutunggu kabar darimu. Keesokan harinya, Candrakirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati besok. Sepulang dari pasar, Candrakirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Candrakirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan tua itu adalah nenek sihir yang diperintahkan oleh Galuh untuk menyihir Kirana. Candrakirana, apa kabar kamu? Kelihatannya kamu sangat senang hari ini. Siapa kamu? Diam kamu Kirana, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong. Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku?
saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu. Galuh, tidak mungkin. Kau pasti berbohong. Sudah, jangan banyak omong. Terima saja nasibmu. Tidak. Kamu hanya bisa menjadi manusia kembali jika kamu menemukan cinta sejatimu. Namun, akan kupastikan kamu tidak pernah bertemu dengannya. Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong emas dan dibuang ke sungai. Suatu hari, seorang nenek sedang mencari ikan. Ia menelusuri sungai. Tiba-tiba, nenek itu terkejut karena ia menemukan keong emas yang sangat cantik. Keong emas itu lalu dibawanya pulang. Oh, keongnya sangat cantik. Aku akan membawanya pulang. Sampai jam segini aku belum juga mendapatkan ikan. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapatkan ikan, aku mau makan apa? Saat nenek pergi keluar, Chandra Kirana berubah wujud menjadi manusia. Loh, kenapa aku bisa di sini? Oh iya, tadi kan ada seorang nenek yang membawaku. Kasihan sekali nenek itu. Untuk makan saja dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuatkan makanan untuknya. Hingga menjelang malam, nenek itu tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian nenek tersebut memutuskan untuk pulang. Sampai di rumahnya, ia sangat kaget karena di meja makan sudah tersedia masakan yang enak-enak. Si nenek bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan itu? Begitu pula hari-hari berikutnya, si nenek menjalani kejadian yang serupa. Keesokan paginya, nenek ingin mengintip apa yang terjadi pada saat dia pergi mencari ikan. Nenek itu lalu pura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Tetapi sebenarnya nenek hanya pergi mengintip dari belakang dapurnya. Setelah beberapa saat, si nenek sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis tersebut lalu memasak dan menyiapkan masakan di meja. Karena merasa penasaran, nenek tersebut memberanikan diri untuk menegur putri yang cantik itu. Siapakah sebenarnya kamu putri cantik? Dan dari mana asalmu? Aku, aku, aku Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir itu, utusan saudaraku, karena merasa iri kepadaku. Kasihan sekali dirimu, nak. Nenek tidak tahu saudara macam apa saudaramu itu, hingga tega ingin mengutukmu. Tapi namanya manusia, kalau sudah cemburu, apapun dia lakukan. Ya sudahlah, sementara kamu boleh tinggal di sini. Terima kasih, Nek. Ketika mendengar bahwa Kirana hilang, Raden Inu Kertapati segera mencari Kirana. Ketika Inu Kertapati tertidur, dia mendapat petunjuk kalau Kirana berada tidak jauh dari tempat dia mencari.
perjalanan, dia melihat seorang nenek yang tengah diserang buaya. Dengan segera, Inu menolong nenek tersebut. Kemudian, sang nenek mengajak Raden Inu ke gubuknya sebagai rasa terima kasih karena telah menolongnya. Setelah sampai di gubuk itu, Raden Inu sangat terkejut karena dia bertemu dengan Candrakirana. Bukankah kamu Candrakirana? Raden Inu, kenapa bisa ada di sini? Ceritanya panjang, sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang ayo kita pulang, ayahmu sudah menunggumu. Terima kasih banyak karena kamu udah menyelamatkanku. Nenek, kenalkan ini adalah Raden Inu yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang, tapi Kirana tidak tega meninggalkan nenek sendirian. Tidak apa-apa, Kirana. Pulanglah. Pasti kamu merindukan keluargamu. Ini saja. Nenek ikut kami ke istana dan hidup bersama kami. Akhirnya, Raden Inu memboyong Candrakirana beserta nenek yang baik hati ke istana. Galuh terkejut dan tidak menyangka Candrakirana dapat menjadi manusia lagi. Sesegera mungkin ia kabur dari rumah karena takut rahasia yang ia simpan selama ini terbongkar. Kemudian ia terperosok dan jatuh ke dalam jurang lalu meninggal. Pernikahan Candrakirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung. Pesta pernikahan tersebut sangat meriah dan akhirnya mereka hidup bahagia.